Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Cahaya Hati Antv Mataram dan kita masih memperbincangkan serta mempelajari bagaimana caranya kita untuk menjadi seorang muslim yang kreatif, bukan muslim yang pasif yang seperti diungkapkan Ustadz Husni tadi, hanya bisanya meratapi nasib, kemudian menyesali nasib dan menyalahkan bahwa ini kerjaannya si nasib gitu ya Ustadz ya, tanpa kita berusaha untuk merubah nasib itu sendiri. Dan yang pastinya tadi ada 3 hal yang disampaikan oleh Ustadz Husni yang kita perlukan untuk menjadi seorang muslim yang kreatif. Yakni pertama adalah membulatkan tekad kita, kemudian menjauhi kebodohan, dan yang berikutnya adalah menanamkan untuk menjauhi keterbelakangan karena ini saling berkaitan seperti itu Ustadz ya. Sekali. Dan yang ingin saya tanyakan berikutnya ini adalah apa yang dibutuhkan seorang muslim untuk menjadi muslim yang kreatif atau dukungan dari siapa saja yang dibutuhkan? Baik, jadi tentu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ya, apalagi karakter orang yang kreatif, termasuk muslim kreatif itu tentu suatu latihan terus-menerus berpikir optimis untuk perkembangan dan tentunya juga mencari satu acuan bahwasanya saya ingin kreatif. Yang saya butuhkan ya ilmu, yang saya butuhkan ya orang yang bisa memotivasi saya, yang saya butuhkan ya buku-buku, yang saya butuhkan ya semangat dan dorongan dari orang-orang sekitar saya. Tentu kita tidak bisa memberikan jaminan orang kreatif itu tanpa pernah mau berdekatan dengan orang yang berilmu, menjauhi orang-orang yang pintar, cerdas, tidak mau belajar, malas-malasan, kerjaannya hanya tidur saja, kemudian meratapi tadi seperti disampaikan meratapi nasibnya ya tidak mungkin bisa kita jamin orang ini akan menjadi kreatif. Sehingga untuk lebih kreatif terus-menerus kita harus berpikir hari ini, hari esok, minggu depan, bulan depan dan seterusnya apa yang akan memberikan sebuah perubahan dalam diri, dalam hidup, dalam keluarga, bahkan dalam masyarakat saya secara lebih luas. Jadi ini satu pemikiran yang reflektif tentunya, berpikir reflektif itu akan memberikan kita satu kesempatan untuk menata diri, untuk berpikir, untuk berkreativitas tentunya Mbak Mun. Karena tanpa ini semua seperti yang saya sampaikan tadi, di sekeliling kita sudah berubah. Ada satu kata bijak mengatakan tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Jadi apapun kekuatan kita untuk menahan perubahan, lajunya perubahan tidak akan bisa. Nah, kalau lajunya perubahan tidak diimbangi oleh lajunya kreativitas kita mengiringi deru perubahan itu, ya bagaimana kita bisa bertahan? Kita seperti katanya orang akan ketinggalan jauh dari kereta perubahan tersebut. Sementara pajar kemenangan yang kita harapkan, kesuksesan yang kita dambakan, keberuntungan yang kita inginkan akan hanya menjadi hanya suatu angan-angan saja. Jadi dalam peribahasa Arab mengatakan hidup itu al-hayatu laisal amal walakin amal. Jadi hidup itu bukan angan-angan tapi tindakan. Untuk bisa kreatif ya kita berpikir bertindak. Baik. Kalau bercita-cita kalau bahasa ya kita di sekolah berwacana saja, ya bagaimana bisa muncul satu perubahan dari kreativitas? Tapi tindakan nyatalah yang memang bisa melahirkan kreativitas karya, melahirkan satu daya cipta yang tentunya bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, bermanfaat bagi kehidupan keluarga dan masyarakat kita. Tapi terkadang gitu, Ustadz, ketika seorang muslim untuk memutuskan menjadi muslim kreatif, bertekad kuat, namun di tengah-tengah jalan selalu saja ada godaan, sehingga akhirnya semangat yang awalnya menggebu-gebu menjadi kendor. Apa yang bisa kita lakukan agar kita tetap istiqomah untuk memutuskan menjadi seorang muslim kreatif? Baik, ini tentu pertanyaan banyak orang tentunya untuk bisa konsisten ya dengan semangat, dengan tekad kreatif ini. Semua kita tentunya mengharapkan. Kadang kita hari ini kuat semangatnya, tekadnya, tapi besok kendur. Sepertinya kadang di bawah, kadang di atas semangat kita ini. Seperti halnya keimanan lah, naik nurun Mbak Munaya, semangat kita kadang juga ada saatnya down, ada saatnya tinggi ya, meluap-luap, menguap. Tapi yang kita tentunya waspadai jangan sampai semangat kita pudar sama sekali. Nah, ini tentu akan membunuh dan mematikan kreativitas kita. Nah, agar kita tetap semangat ya kita harus bergaul dengan orang yang punya semangat, punya daya kreativitas tinggi.
Kenapa? Yang Karena bisa membawa energi yang membawa positif energi untuk positif, kita, aura begitu ya? positif ya, seperti banyak orang bilang seperti itu. Kenapa? Karena kita bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi, kita akan wangi. Baik. Nah, mungkin bergaul dengan orang yang soleh, yang senantiasa berpikir perbaikan, kita akan menjadi baik, menjadi soleh. Tapi bagi mereka yang bergaul dengan yang kedua tadi, dengan pedagang minyak, ya bau minyak. Ya artinya mungkin satu perumpamaan. Kalau kita bergaul dalam lingkungan yang kurang mendukung kreativitas tinggi kita, ya bagaimana kita harapkan diri kita menjadi kreatif? Mungkin kita menjadi komunitas orang-orang yang tadi hanya punya angan-angan saja. Padahal al-iman laisa bitamanni, bukan hanya cita-cita dan angan-angan saja. Walakin dan tetapi dengan bil amali, dengan amal nyata, satu wujud konkret, bukan abstrak begitu mungkin Mbak Mun. Jadi memang ada banyak sekali, dan kalau misalnya kita mengingat-ingat, membuka kembali pelajaran-pelajaran ini, sebenarnya kreativitas ini berkaitan satu sama lain. Tadi Ustadz menyebutkan untuk menjadi seorang muslim kreatif dan juga mewujudkannya, kita harus bergaul dengan orang yang tepat. Jangan bergaul dengan orang yang salah, karena itu benar. bisa mempengaruhi perjalanan kehidupan kita. Terlebih lagi ketika Anda memutuskan untuk menjadi seorang muslim yang kreatif. Dan Cahaya Hati TV Mataram masih akan kembali untuk Anda tentunya dengan tema yang menarik. Tetap bersama kami usai jeda pariwara berikut.